Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dan memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan mempelajari satu bab yang baru yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, yaitu bab an-nafaqatu 'alal iyal. Babul an-nafaqati 'alal iyal, bab yang menerangkan wajibnya memberikan nafkah bagi keluarga yang ditanggung. Bab ini penting kita pelajari karena ini berkaitan dengan hak-hak keluarga, hak istri, hak anak, atau hak keluarga yang lainnya yang memang wajib dinafkahi. Imam Nawawi menulis babun nafaqati 'alal iyal. Yang dimaksud dengan nafkah di sini apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Yang dimaksud dengan an-nafaqah di sini adalah al-malu al-masrufu fima yahtajuhul insanu min ta'amin wa syarabin wa kiswatin wa maskanin. Jadi yang disebut dengan nafkah di sini adalah harta yang diperuntukkan atau harta yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia, berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian, dan juga tempat tinggal. Jadi ini yang disebut dengan nafkah. Maka kalau dalam istilah fikih itu ya nafkah, ya harta yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa saja kebutuhan manusia? Ya makan, minum, kemudian pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, kepada siapa hal ini diberikan, atau kepada siapa atau orang-orang yang wajib kita nafkahi itu siapa? Nah, di sini tidak semuanya orang itu wajib kita nafkahi. Di sini disebutkan adalah al-iyal. Iyal itu adalah keluarga. Maka di dalam istilah syariat yang dimaksud dengan al-iyal, keluarga yang wajib dinafkahi. Seseorang
atau orang-orang yang wajib dinafkahi itu siapa? Maka yang disebut dengan al-iyal, ulama itu mendefinisikan al-iyalu humul ladzina ya'uluhumul insanu min zaujatin au qaribin au mamlukin. Yang disebut dengan keluarga yang wajib dinafkahi atau orang-orang yang wajib ditanggung, mereka itulah adalah orang-orang yang ditanggung kebutuhannya oleh seseorang, yaitu siapa? Zaujatin, istri, au qaribin atau kerabat, au mamlukin atau budak, ya budak, hamba sahaya. Jadi orang-orang yang wajib dinafkahi menurut para ulama itu adalah istri, kemudian kerabat, kemudian hamba sahaya. Meskipun nanti ada nafkah-nafkah yang lainnya seperti kebutuhan binatang ternak, ya itu juga termasuk bagian dari nafkah yang wajib. Tapi ini adalah orang yang wajib dinafkahi itu siapa? Yaitu istri, kerabat, dan hamba sahaya. Nah, maka disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu ada penjelasan-penjelasan secara rinci. Nah, seperti disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in itu, Syekh Zainuddin Al-Malibari itu menyebutkan ada 3 sebab yang menjadikan seseorang itu wajib memberi nafkah. Apa sebab itu? Diterangkan annalin nafaqati salasata asbabin. Jadi nafkah ini ada 3 sebab yang menjadikan nafkah itu wajib. Yang pertama adalah az-zaujiyatu, yaitu hubungan pernikahan, ya, suami istri. Kemudian yang kedua al-qarabatu, hubungan kerabat. Yang ketiga al-milku, adalah hubungan, ya, antara tuan dan budak. Jadi menurut para ulama yang wajib dinafkahi itu adalah istri, kemudian kerabat. Dan kerabat dijelaskan oleh para ulama yang wajib dinafkahi itu adalah anak sampai ke bawah, anak, cucu, kemudian buyut, cicit. Kemudian al-aslu, yaitu bapak, ibu sampai ke atas. Ya, itu yang wajib. Nah, seperti kakak, adik itu tidak wajib dinafkahi. Ya, secara hukum fikih demikian. Jadi al-qarabatu itu terbatas pada anak, kemudian cucu sampai ke bawah. Kemudian juga bapak, kemudian kakek sampai ke atas. Kemudian ibu, nenek sampai ke atas. Tapi kalau kakak, adik itu tidak ada kewajiban seseorang itu untuk menafkahi. Ya, meskipun kalau memang memberikan nafkah itu tidak mengapa, tapi secara hukum kakak, adik itu tidak termasuk seseorang yang wajib dinafkahi. Nah, begitu juga al-milku, kalau seseorang punya hamba sahaya atau budak, itu juga wajib dinafkahi. Kalau seperti pembantu itu tidak wajib dinafkahi. Karena apa? Karena akadnya pembantu dengan tuannya itu adalah akad ijarah. Akad ijarah itu namanya memberikan upah itu. Jadi upah itulah yang bukan nafkah yang memang wajib. Jadi ketentuannya siapa yang wajib dinafkahi, yaitu adalah istri. Entah itu istri yang pertama, istri yang kedua, atau istri yang ketiga. Kalau memang punya lebih dari 1 istri, dan juga anak
baik itu anak dari istri yang pertama, istri yang kedua, atau istri yang ketiga. Nah, kemudian bagaimana seperti mertua? Nah, mertua itu secara hukum ya itu tidak wajib dinafkahi. Ya, bukan seseorang yang wajib dinafkahi. Ya, misalnya saya punya mertua, nah maka saya itu tidak wajib memberikan nafkah kepada mertua, itu tidak wajib secara hukum. Tapi kalau memberikan itu tidak mengapa, hukumnya mustahab, tapi bukan wajib. Nah, misalnya juga saya punya kakak, punya adik, itu tidak wajib saya nafkahi. Nah, meskipun memberikan nafkahnya itu boleh. Nah, jadi ketentuan para ulama, jadi ada 3 yang memang wajib dinafkahi, yaitu istri, kemudian anak sampai ke bawah cucu, cicit, kemudian bapak ibu sampai ke atas sampai kakek, nenek. Kalau memang ada buyut, ya buyut itu yang memang wajib dinafkahi. Ini penting dipelajari. Kenapa ya? Karena supaya yang wajib dulu kita laksanakan. Ya jangan sampai yang mustahab kita kejar, yang sunnah kita kita berikan, akan tetapi yang wajib malah tidak kita berikan. Nah, makanya ini Bapak Ibu, kalau misalnya seorang suami punya mertua itu tidak wajib menafkahi, meskipun boleh menafkahi. Yang wajib itu adalah siapa? Ya istri, anak-anak, kemudian budak sahaya. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat di dalam memberikan nafkah. Yang pertama, an yakuna al-munfiqu qadiran 'alal infaq. Orang yang memberikan nafkah itu memang mampu untuk memberikan nafkah. Jadi ketika seseorang mampu memberikan nafkah untuk istrinya, wajib memberikan nafkah. Ketika mampu memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka wajib. Begitu juga kepada ayah, kemudian ibu, kemudian kakek, nenek. Kalau memang mampu ya harus diberi nafkah. Nah, kemudian juga budak sahaya kalau mampu ya memang harus wajib memberikan nafkah. Jadi yang pertama itu adalah seorang yang mampu memberikan nafkah. Kemudian yang kedua, an yakunal munfaqu alaihi ajisan an yunfiqa ala nafsihi. Orang yang diberikan nafkah itu memang betul-betul tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Jadi orang yang diberi nafkah itu betul-betul tidak mampu untuk menafkahi diri sendiri. Maka misalnya kalau istri ya memang tidak bisa memberikan nafkah dirinya sendiri tanpa adanya suami, ya memang wajib dinafkahi. Begitu juga seorang anak. Ya, seorang anak memang kalau memang tidak bisa menafkahi diri sendiri, maka wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah. Ketika kedua orang tua ya tidak mampu untuk menafkahi diri sendiri, ya maka kewajiban anaklah yang yang memberikan nafkah. Makanya para ulama itu menyebutkan kalau memang ada seorang anak meskipun sudah menikah, kemudian untuk menafkahi dirinya sendiri tidak mampu, untuk menafkahi istrinya juga tidak mampu, sedangkan ayahnya itu mampu untuk memberikan nafkah, tetap masih wajib memberikan nafkah. Nah itu, meskipun sudah beristri, iya, meskipun sudah beristri. Sampai kapan? Ya sampai dia mampu, anak itu mampu untuk apa? Untuk menafkahi dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya.
Tapi kalau belum mampu tetap masih memberikan. Ini kewajiban seorang orang tua demikian. Jadi maaf kalau memang sudah anak itu sudah menikah, ya kemudian misalnya belum mampu untuk mencukupi keluarga, tetap masih wajib orang tua itu memberikan. Ya kalau memang mampu gitu. Nah, begitu juga kalau memang punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan itu kan tanggung jawab nafkahnya itu kan sudah beralih kepada siapa? Kepada suami. Nah, kalau suaminya belum mampu, ya tetap seorang ayah atau orang tua itu masih wajib memberikan nafkah. Nah, itu jadi yang kedua ini ya an yakunal munfaqu alaihi ajisan anil infaqi ala nafsihi. Jadi orang yang diberi nafkah itu ya memang betul-betul tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga an yakunal munfaqu alaihi warisan al yakunal munfiqu warisan lil munfaqi alaihi. Yang ketiga itu adalah orang yang memberikan nafkah itu punya hubungan waris dengan orang yang dinafkahi. Artinya bagaimana? Artinya orang yang dinafkahi ini kalau memang yang menafkahi ini mati, ini dapat waris. Nah, jadi ya seperti anak ya, kalau memang ayahnya meninggal ya pasti dapat warisan. Nah, begitu juga istri. Nah, jadi itu 3 syarat yang memang harus terpenuhi ketika memberikan nafkah. Orang yang memberikan nafkah itu ya mampu untuk memberikan nafkah, dan yang diberikan nafkah itu belum mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Kemudian orang yang memberikan nafkah itu punya hubungan kewarisan dengan siapa? Dengan orang yang diberi nafkah. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah nafkah. Ayat yang pertama, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Ya, Al-Baqarah ayat 233, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah, wa 'alal mauludi, dan wajib bagi seorang ayah, seorang bapak. Nah, jadi yang wajib menafkahi itu adalah bapak atau suami ini. Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu, dan wajib bagi seorang ayah, seorang bapak, wajib apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, untuk memberikan makan kepada siapa? Kepada ibu-ibunya atau kepada istri-istri yang melahirkan anaknya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian kepada mereka bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Artinya ini kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada seorang istri yang telah melahirkan anak-anak mereka. Ya, apa saja? Ya tadi, makan, minum, kemudian pakaian, nah begitu juga tempat tinggal. Maka apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala di dalam menafsiri ayat ini, beliau mengatakan seorang ayah itu wajib memberikan nafkah kepada
istri-istri yang telah melahirkan anaknya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya, dan juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, dan juga sesuai dengan uraf kebiasaan yang memang dibutuhkan oleh para istri. Nah, jadi ini sesuai dengan sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau memang diberikan keluasan harta, ya memang sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang diberikan rezeki yang sedikit, ya memang sudah sesuai dengan kemampuannya. Nah, makanya pada ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang diberi keluasan harta hendaknya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Maksud sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaannya. Loh, kalau memang dia kaya itu jangan pelit sama istrinya. Kalau memang dia kaya ya jangan pelit sama anak-anaknya. Yang memang kebutuhannya, misalnya kebutuhan per bulannya itu misalnya 5 juta, dia mampu memberikan 10 juta misalnya, ya jangan dikasih 3 juta sama istrinya. Nah, itu demikian maksudnya, bukan semampunya itu, seenaknya itu enggak. Jadi liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah seorang yang diberikan keluasan rezeki itu memberikan nafkahnya itu sesuai dengan kemampuannya, maksudnya sesuai dengan keadaan keluasan rezekinya. Kalau memang istrinya itu kebutuhannya per bulan 5 juta, ya maka kasihlah 5 juta. Ya jangan sampai memberikan yang kurang dari itu padahal dia itu mampu. Nah, kemudian wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Kalau seseorang dicoba oleh Allah, disempitkan rezekinya, ya sudah, berikanlah nafkah kepada istri, kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Kalau kebutuhannya misalnya per bulan itu 5 juta, mampunya 4 juta, ya sudah, berikan 4 juta. Bagaimana bisa menjadi 5 juta? Nah, itu artinya apa? Artinya sesuai dengan kemampuannya. Dan juga seorang istri, kemarin sudah saya jelaskan, jangan menuntut yang lebih dari kemampuan suami. Makanya Allah katakan falyunfiq mimma atahullah. Ya dah, berikanlah infak, berikanlah nafkah kepada istri dengan apa yang Allah berikan. Kalau memang Allah berikannya itu memang kurang daripada nafkah, ya sudah, itulah yang memang menjadi hak daripada istri meskipun itu kurang. Jadi ini harus pahami ketika dalam keadaan luas itu jangan mengurangi kebutuhan daripada istrinya. Kalau memang dalam keadaan sulit, kalau kurang, ya memang istri itu harus memahami. Makanya di dalam pembagian fikih itu kan berbeda. Ya, kalau memang istri suaminya diberi kemudahan oleh Allah, keluasan rezeki, nah itu kalau itu satu hari itu jatahnya 2 mud, ya 2 mud. Kalau toh memang misalnya ya seorang suami itu ekonominya pertengahan, itu 1,5 mud. Kalau memang dia itu diberikan cobaan oleh Allah rezeki yang sedikit, itu satu hari itu 1 mud, yaitu 1 mud itu ya itu 1 reokan nasi, itu padi nasi ya, 1 reokan padi ya, yang beras, ya bukan padi, beras 1 reokan. Nah, kalau memang tidak mampu. Tapi kalau memang ekonominya pertengahan, ya itu 1,5 mud. Tapi kalau memang mampu itu 2 mud. Nah, itu artinya itu porsinya. Jadi suami memberikan nafkah ya sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu makanya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kalau memang mampu,
berikanlah sesuai dengan kebutuhan istri. Kalau memang tidak mampu, ya sudah, berikanlah nafkah kepada istri dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan. Kalau memang kurang, ya sudah, nikmati saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ini tentang keutamaan orang yang memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib diberikan nafkah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang engkau berikan, yang engkau nafkahkan, maka Allah lah yang akan menggantinya. Maka misalnya ada suami memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anaknya, memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberikan nafkah kepada hamba sahayanya, itu Allah yang akan mengganti. Nah, makanya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala bahwasanya itu akan diganti dengan iwaton. Ya, iwaton itu ganti di dunia dan juga ganti di akhirat. Ganti di dunia dan juga ganti di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan di dunia. Di akhirat Allah itu akan memberikan pahala. Ya, makanya ini prioritas yang wajib itu harus ditunaikan. Jangan sampai yang wajib ditinggalkan, malah yang sunnah itu dikejar-kejar. Ya, yang wajib tadi sudah saya sampaikan. Ya, kewajiban seorang itu memberikan nafkah ya kepada istri, kepada anak, kepada bapak, ibu, kakek, kemudian anak, cucu, kemudian cicit sampai ke bawah. Itu memang yang wajib itu. Kemudian budak sahaya. Kalau kakak adik itu tidak termasuk yang wajib dinafkahi, mertua juga termasuk tidak wajib dinafkahi. Meskipun kalau diberikan nafkah ya tidak mengapa, kalau memang itu mampu. Kalau tidak ya yang wajib-wajib saja itu. Nah, makanya ini Nabi Muhammad SAW itu pernah memberikan nasihat kepada seseorang dari Bani Adrah. Nah, jadi Nabi memberikan satu nasihat yang baik kepada seorang dari Bani Adrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Wahai fulan, mulailah dari nafkah untuk dirimu sendiri. Ya, jadi yang pertama itu kita itu ya memang wajibnya memberikan nafkah kepada kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Nah, kemudian kata Nabi, fa in fadala syai'un fali ahlik. Kalau memang sudah mampu untuk menafkahi kebutuhan kamu sendiri, kemudian ada kelebihan, maka berikanlah nafkah untuk keluargamu, untuk istrimu, ya, kemudian untuk anak-anakmu. Kemudian fa'in fadola an ahlika syai'un fali dzi qarabatik. Kalau memang engkau mampu dan lebih dalam memberikan nafkah kepada istrimu, kepada keluargamu, maka berikanlah nafkah kepada siapa kerabatmu. Ya ayah kalian, ayah-ayahmu, kemudian cucu-cucu kamu, anak-anak kamu, cicit-cicit kamu. Kalau memang lebih, ya sudah, nanti ada yang namanya adik, ada yang namanya kakak. Itu demikian, itu urut-urutannya.
Kalau memang sudah, kata Nabi, fa in fadala an dzikarabatika syai'un fa hakadza wa hakadza. Kalau toh memang engkau sudah mampu, istri sudah engkau cukupi kebutuhannya, kerabat kamu, anak, cucu, ibu, bapak, kakek, nenek sudah engkau berikan nafkah, kemudian adik, kakak kamu sudah, fahakadza wa kahadza, silakan kamu mau memberikan nafkah kepada siapa saja, tidak mengapa. Nah, ini anak-anaknya terlantar malah memberikan nafkah kepada yang memang tidak wajib dinafkahi. Ini jangan sampai demikian. Nah, makanya dalam riwayat yang lainnya, ini ada datang seorang, ini riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, ada seseorang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ma'i dinarun. Ya Rasulullah, saya punya uang 1 dinar ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, qala anfiqhu ala nafsika. Ya sudah, kalau kamu punya uang 1 dinar, gunakanlah 1 dinar itu untuk kebutuhanmu sendiri. Nah, jadi kata Nabi, kalau kamu punya 1 dinar, ya sudah, gunakanlah untuk kebutuhan kamu sendiri. Tak kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan sandang, kemudian papan, silahkan. Nah, kemudian ketika Nabi menjawab demikian, orang itu mengatakan lagi, qala ma'i akhar. Wahai Nabi, tapi saya juga punya 1 dinar yang lainnya. 1 dinar itu ya pada masa Nabi itu untuk dibelikan kambing itu bisa 1 dinar. Ya kira-kira sekarang 3 jutaan lah itu. Nah, kata orang tadi mengatakan ma'i akhar, wahai Nabi, saya punya 1 dinar lagi wahai Nabi. Apa kata Nabi? Anfiqhu ala waladik. Kalau kamu masih punya 1 dinar lagi, berikan kepada anak-anakmu. Nafkahi anak-anakmu dengan 1 dinar itu. Nah, kemudian orang itu mengatakan lagi, qala ma'i akhar, wahai Nabi, saya juga punya 1 dinar lagi wahai Nabi. Qala anfiqhu ala ahlik. Nah, kalau memang demikian, nafkahi, berikanlah kepada istrimu. Jadi 1 dinar itu berikanlah kepada istrimu. Nah, kemudian kata orang ini mengatakan lagi, qala ma'i akhar, saya juga punya 1 dinar lagi wahai Nabi. Apa kata Nabi? Anfiqhu ala khadimik. Berikanlah 1 dinar itu kepada siapa? Kepada hamba sahayamu yang senantiasa berkhidmah kepadamu, membantumu setiap hari. Berikan nafkah kepadanya. Kemudian kata orang ini mengatakan lagi, luar biasa punya dinar banyak itu. Ya. Ma'i akhir, saya juga punya yang lain lagi kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, anta a'lam, sudah kamu lebih tahu sendiri siapa yang mau diberikan nafkah. Entah itu kepada adik kamu, entah itu kepada kakak kamu, entah kepada paman kamu, silahkan berikan. Tapi yang wajib kata Nabi tadi, anakmu, ya, yang wajib siapa? Ya dirimu, kemudian juga anakmu, kemudian juga ya istrimu, dan juga siapa? Dan juga hamba sahayamu. Ya, kalau memang lebih ya silakan mau memberikan nafkah kepada siapa, demikian. Nah, makanya ini yang memang harus garis bawahi, yang nafkah yang wajib dulu, yang memang harus kita berikan. Nah, jangan sampai kita memberikan nafkah yang memang tidak wajib, kemudian meninggalkan nafkah yang memang wajib. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita itu memberikan nafkah, memberikan harta kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi, maka itu adalah nafkah yang terbaik dan juga harta yang terbaik.
Nah, makanya kalau perkataan ulama itu ketika kita memberikan infak kepada orang miskin, kemudian kita meninggalkan keluarga, enggak menafkahi anak, itu telah berbuat zalim. Ya, artinya yang wajib tidak dipenuhi, malah yang sunnah dikejar. Makanya hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dari Abu Hurairah, hadis ditulis oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, entah itu berinfak kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah, ataupun jalan-jalan kebaikan yang lainnya, ya, seperti menyumbang masjid, kemudian juga menyumbang madrasah, itu juga termasuk fisabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, itu untuk berjihad ataupun jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Kemudian dinarun anfaqtahu ana fi raqabatin, 1 dinar yang engkau berikan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada 1 orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu. Apa kata Nabi? A'damuha ajron alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya itu 1 dinar yang engkau nafkahkan, engkau berikan kepada keluargamu. 1 dinar yang kita infakkan di jalan Allah, artinya untuk keperluan agama, ya, entah itu jihad, entah itu nyumbang masjid, entah itu nyumbang madrasah, atau 1 dinar yang kita gunakan untuk memerdekakan budak, atau 1 dinar yang kita sedekahkan kepada orang miskin, atau 1 dinar yang kita gunakan untuk memberikan nafkah keluarga. Kata Nabi, yang paling besar pahalanya itu adalah apa? Yang kita nafkahkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada ibu bapak kita, dan juga kepada kerabat-kerabat kita, itu lebih besar kata Nabi pahalanya. Loh, kenapa? Nah, maka para ulama itu menjelaskan kenapa nafkah, kenapa harta yang kita gunakan untuk menafkahi keluarga kita itu pahalanya lebih besar. Yang pertama, karena itu adalah hal yang wajib. Kita bertakarub kepada Allah dengan hal yang wajib itu lebih utama daripada kita bertakarub kepada Allah dengan sesuatu yang sunnah. Makanya kan aulawiyat itu yang harus menjadi prioritas, kita laksanakan yang wajib-wajib dulu. Kalau yang wajib-wajib sudah kita laksanakan semuanya, maka kita bolehlah untuk melaksanakan yang sunnah. Kalau berbarengan bagaimana? Ya tidak mengapa. Yang penting kita utamakan yang wajib dulu. Ya, kalau berbarengan dengan yang sunnah tidak mengapa. Nah, jadi itu demikian alasannya. Jadi bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang wajib itu lebih utama. Kemudian yang kedua, nafkah kepada keluarga itu termasuk silatun. Itu adalah menyambung hubungan kekerabatan, hubungan nasab. Ya, hubungan nasab yang memang disambung. Ya, kalau keluarga kita, istri kita sudah dipenuhi kebutuhannya, maka kita nafkahi adik,
kakak kita yang memang tidak mampu. Nah kemudian kalau memang sudah bisa kita laksanakan, ya sudah, kita berikan nafkah kepada paman yang memang tidak mampu. Jadi ini urut-urutannya yang disampaikan kepada oleh Nabi kepada kita semuanya. Ingat, jadi nafkah yang diberikan kepada keluarga itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, kalau tidak ada, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.